Halo anak-anak, kita berjumpa lagi pada hari ini dan pada kesempatan ini. Salam sehat, salam semangat, dan satu lagi, tetap bahagia. Oke? Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 10. Ada hal yang perlu kita pahami lebih dulu. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berakal, sebagai makhluk yang berbudi, bermoral, dan juga kuat. Allah menciptakan manusia supaya manusia hidup tertata dan hidup baik. Allah juga menciptakan manusia supaya manusia mempunyai arah dan tujuan hidup. Tetapi ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam diri manusia ada dua sisi yang tidak bisa disatukan, dan dua sisi itu adalah dua hal yang saling bertentangan. Apa itu? Mari kita lihat tayangan berikut. Dua sisi yang ada di dalam manusia itu adalah sisi gelap dan terang manusia. Anak-anak, dari tayangan tadi, apa yang dimaksud dengan sisi gelap manusia dan sisi terang manusia? Mari kita kupas satu persatu, one by one. Yang pertama, sisi gelap manusia adalah kecenderungan yang berupa sikap dan tindakan manusia yang selalu mengikuti keinginan diri, mengikuti hawa nafsu, sehingga cenderung perbuatannya, sikapnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang kedua, sisi terang manusia adalah sikap dan tindakan manusia yang mengikuti hidup roh, yang mengikuti kehendak Tuhan, sehingga mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Untuk memahami bagaimana sisi gelap dan sisi terang manusia, marilah kita mendengarkan dengan hati bacaan yang diambil dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Galatia. Hidup menurut daging atau roh, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Bapa. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Anak-anak, tadi baru saja kita mendengarkan bersama-sama bacaan yang diambil dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Galatia
bab 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Nah, sekarang begini. Dari bacaan tadi, ada 3 hal penting yang perlu kita bahas bersama. Yang pertama, menurut Paulus, apa yang dimaksud dengan hidup menurut daging? Sikap dan perbuatan apa saja yang tergolong ke dalam hidup menurut daging? Yang kedua, menurut Paulus, apa yang dimaksud dengan hidup menurut roh? Sikap dan perbuatan apa saja yang tergolong ke dalam hidup menurut roh? Dan yang ketiga, ada pandangan baru yang sebenarnya ditawarkan oleh Paulus untuk kita, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mari ketiga hal tersebut kita kupas satu per satu. Arti hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Hidup daging yaitu kenikmatan sesaat yang mengarah kepada kenikmatan duniawi, dan itu adalah sumber dosa manusia. Sikap dan perbuatan apa saja yang tergolong di dalamnya? Ada percabulan, ada kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan masih banyak lagi. Hidup roh adalah hidup di dalam kehendak Allah yang selalu mengarah kepada kebaikan. Sikap dan perbuatan apa saja yang tergolong di dalamnya? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan juga masih banyak lagi sikap dan perbuatan yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan pandangan baru yang penting untuk kita tumbuh kembangkan adalah, mari kita hidup menurut roh, karena roh adalah nyawa bagi manusia untuk mampu melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Kehilangan roh sama artinya dengan hidup yang kurang, bahkan tidak berkenan pada Allah. Maka dari itu, jangan biarkan hidup kita kehilangan roh, supaya hidup kita memiliki arah dan tujuan yang pasti. Anak-anak yang terkasih, baru saja kita membahas 3 hal yang penting yang dapat kita tarik dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Nah, sekarang begini. Supaya iman kita, supaya hidup kita bisa lebih diperteguh, supaya kita bisa melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, atau dengan kata lain, supaya kita semakin mampu untuk hidup di dalam roh atau hidup menurut roh, maka marilah kita teguhkan hidup kita, iman kita melalui tayangan video berikut ini.
setelah kita melihat tayangan video tentang buah-buah roh dan maknanya, maka marilah kita merefleksikan diri dengan panduan pertanyaan sebagai berikut. Anak-anak, refleksi ini adalah menjadi tugas bagi kalian. Silakan nanti ditulis pada selembar kertas dan dikumpulkan. Yang pertama, dalam hidupmu sekarang ini, apakah kalian masih menuruti keinginan daging? Yang kedua, apa yang kalian rasakan jika hidupmu dipenuhi dengan keinginan daging? Ketiga, apakah kalian sudah mengusahakan hidup menurut roh? Dan yang keempat, bagaimana perasaanmu apabila hidup menurut roh? Ada satu tugas lagi anak-anak, yaitu buatlah pohon kehidupan yang menggambarkan hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Tugas yang kedua ini silakan digambar dan ditulis dengan tangan, bukan berupa cetakan. Boleh diberi warna sehingga menjadi menarik dan indah. Paham? Oke. Tiba saatnya kita merangkum apa yang sudah kita pelajari pada hari ini tentang hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Yang pertama, tadi kita sudah memberi penegasan bahwa hidup menurut daging adalah kecenderungan untuk hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri. Sehingga dengan demikian, kecenderungan ini akan membawa kita untuk hidup seenaknya. Bahkan hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Makanya hidup menurut daging bisa menjadi sumber dosa manusia. Dan yang kedua, hidup menurut roh adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melaksanakan perintah Tuhan adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Sikap dan perbuatan kita yang baik, yang menghasilkan kebaikan-kebaikan, itu adalah hidup menurut roh. Melakukan kebaikan juga membawa kita kepada hidup yang lebih baik, membawa kita untuk hidup yang berkualitas. Maka mari, nggak usah ditunda-tunda lagi. The time is now. Kita mulai hidup menurut roh, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya hidup kita mulai saat ini dan seterusnya bermakna dan berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan mohon berkat Tuhan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena kami yakin dan percaya selama pembelajaran tadi Engkau menyertai kami dari awal hingga pada akhir pembelajaran ini. Semoga dengan pembelajaran ini iman kami semakin dikuatkan, kami pun semakin mampu menjadi manusia yang mampu melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup, sehingga hidup kami hari demi hari semakin sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kini kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lain
tetap dampingi kami, supaya kami tetap ada pada jalan-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.